Oke, sahabat Genaci, kali ini kita akan membahas mengenai komposisi dan dekomposisi bilangan cacah pada ribuan. Nah, kira-kira bagaimana ya dan apa yang dimaksud dengan komposisi dan dekomposisi? Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai komposisi terlebih dahulu. Nah, di sini Kak Tata ada angka. Nah, Kak Tata akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan komposisi dan dekomposisi. Nah, untuk komposisi sendiri itu merupakan komponen dari suatu bilangan atau yang dapat membentuk angka-angka ini itu apa saja sih? Nah, itu yang dimaksud dengan komposisi, sahabat Genaci. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Nah, dekomposisi itu merupakan uraian atau penjelasan dari bilangan tersebut. Nah, seperti yang pertama tadi, yaitu bagaimana cara kita membaca atau bagaimana cara kita menentukan menulis bilangan dari ribuan itu bagaimana. Nah, ini nih salah satu faktornya, yaitu ada komposisi dan dekomposisi, sahabat Genaci. Jadi ada komponen angkanya dan ada uraiannya, yaitu menuliskan bilangannya itu sendiri. Nah, seperti itu sahabat Genaci yang dimaksud dengan komposisi dan dekomposisi. Nah, di sini kita lanjutkan lagi contoh dari komposisi dan dekomposisi dari bilangan ribuan tadi. Oke, di sini Kak Tata ada angka. Angkanya yaitu 6.482. 6.482. Nah, ini merupakan komposisi, sahabat Genaci, yaitu angka atau komponen angka yang membentuk gitu ya, ribuan. Ini merupakan komposisi. Nah, sekarang kita akan menuliskan dekomposisinya, sahabat Genaci. Nah, seperti halnya tadi, maka kita harus uraikan satu persatu mulai dari depan terlebih dahulu. Mulai dari angka ribuannya terlebih dahulu ya. Maka untuk angka yang menempati posisi ribuan yaitu 6. Nah, selanjutnya untuk posisi ratusan yaitu adalah angka, betul sekali, angka 4. Nah, untuk yang menempati angka puluhan yaitu angka 8 ya, sahabat Genaci. Kemudian untuk yang terakhir untuk angka satuan yaitu ada di angka 2. Nah, seperti itu sahabat Genaci contoh dari komposisi dan dekomposisi. Nah, selanjutnya ada dua contoh. Di sini ada angka-angka. Nah, sahabat Genaci bisa coba untuk menjawab dekomposisi dari komposisi angka yang ada samping ini ya. Sahabat Genaci bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sahabat Genaci, sekarang kita akan memasuki materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah ribuan ini. Nah, kira-kira siapa nih yang masih suka bingung penjumlahan angka ratusan dan angka ribuan itu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menghitung penjumlahan atau pengurangan pada bilangan cacah ribuan. Oke, nah sahabat Genaci, di sini Kak Tata ada contoh soalnya. Nah, kita bisa menghitung tanpa harus menulis ulang angka-angka yang ada di bawah ini, sahabat Genaci. Jadi tidak perlu menyusun ulang begitu ya. Kita bisa langsung menghitung dengan cara kita bisa menghitung mulai dari dua angka yang belakang terlebih dahulu, sahabat Genaci. Oke, kita bisa menghitung dua angka yang ada di belakang terlebih dahulu. Nah, maka dari angka-angka ini kita bisa menghitung terlebih dahulu 25 dikurangi dengan 21. Oke, 25 dikurangi dengan 21. Berarti kita bisa langsung tutup 20. Kemudian 1 berarti 5 dikurangi 1 ya, sahabat Genaci. Berapa 5 dikurangi 1? Ya, betul, 4. Nah, berarti sisanya hanya ada 4. Kemudian kita lanjutkan lagi di soal berikutnya. Masih ada, yaitu ditambah dengan 79. Maka 4 ditambah dengan 79. Kita buka 7. Kemudian ditambah dengan 9, maka kita bisa menggunakan saudara besar. Saudara besarnya 9 adalah, ya betul, 9S berarti sama 1 pasangannya ya. Kita tutup 1, kemudian buka 10. Maka untuk dua angka yang ada di belakang untuk menjawab soal di bawah ini adalah 83.
Nah, kita bisa tulis dua angka yang belakang dulu, 83. Nah, selanjutnya kita sisa hanya mengerjakan angka yang ada di depan saja. Nah, di sini yang angka depan itu adalah angka 7. Kemudian dikurangi 4, maka kita tutup 4. Kita bisa menggunakan saudara kecil dan kita juga bisa menutup satu persatu ya sahabat Kinaci. Kita tutup 4 berarti 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita jumlahkan dengan angka yang ada di depan sebelahnya, masih ada lagi yaitu angka 1. Nah, kita buka 1, maka hasilnya yang angka depan adalah 4, sahabat Kinaci ya. 4. Nah, maka hasilnya dari soal ini adalah, iya betul, 483. Nah, itu tadi contoh ratusan. Dan sekarang kita beralih ke ribuan, penjumlahan dan pengurangan ribuan. Nah, kalau ribuan itu terdiri dari 4 ya, terdiri dari 4 angka. Kalau tadi itu kan ada 3 angka. Nah, kalau sekarang ada 4 angka, maka bagaimana cara menghitungnya, cara menyelesaikan perhitungan dari angka penjumlahan atau pengurangan ribuan? Nah, maka kita bisa sama-sama menggunakan dua angka yang belakang terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, baru kita menggunakan dua angka yang ada di depan, sahabat Kinaci. Nah, berarti kita hitung dari dua angka yang ada di belakang terlebih dahulu. Kita bisa menghitung 34 ditambah 55 ditambah dengan 10 terlebih dahulu. Oke, kita bisa langsung buka jaringnya. 34 ditambah dengan 55. Berarti kita buka 50, kemudian 5. Nah, kalau sudah kita tambahkan lagi dengan 10. Nah, dua angka yang di belakang yaitu betul 99. Nah, seperti ini sahabat Kinaci. Kita bisa menuliskan dua angka yang di belakang yaitu 99. Oke, untuk selanjutnya yaitu angka ribuan dan ratusannya. Kita bisa hitung dua angka yang ada di depan yaitu 45 ditambah 21, kemudian ditambah lagi 11. Nah, kita buka dulu ya. 45 ditambah dengan 21. Nah, bagaimana ditambah 21? Ya, kita bisa menggunakan saudara kecil ya, sahabat Kinaci ya. Kita saudaranya 2 yaitu betul 3. Kita tutup 3, buka 5. Kemudian untuk satunya kita bisa langsung buka 1. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan 11. Nah, 11 berarti buka 10 sama 1. Nah, sehingga dua angka yang ada di depan yaitu 77. Maka hasilnya adalah 7.799. Nah, jadi seperti itu sahabat Kinaci cara menghitung penjumlahan dan pengurangan ribuan. Oke sahabat Kinaci, untuk penjumlahan dan pengurangan itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian. Nah, kira-kira bagaimana ya cara menghitung perkalian puluhan dikali satuan dan pembagian puluhan dibagi dengan satuan? Nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini Kak Tata akan membagikan tips menghitung perkalian dan pembagian puluhan dan satuan. Nah, di sini Kak Tata ada angka 32 dikali dengan 3. 32 dikali dengan 3. Nah, untuk puluhan dan satuan ini kita bisa menghitung tanpa harus menyusun ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk perkalian itu kita mulai dari belakang terlebih dahulu sahabat Kinaci. Maka kita akan menghitung 2 dikali 3. Yang belakang terlebih dahulu ya sahabat Kinaci. 2 dikali 3, berapa hasilnya? 2 dikali 3, 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah 6. Kita bisa tulis 6 itu di belakang ya, karena ini tadi kan hasil dari yang belakang nih, 2 dikali dengan 3, maka 6-nya kita tulis di belakang. Kemudian kita berlanjut ke angka yang depan, yaitu 3 dikali dengan 3, betul.
3 dikali dengan 3. Maka kita harus membuka 3-nya 3 kali nih. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 9. Sehingga 32 dikali 3 hasilnya 96. Nah, seperti itu sahabat Gen Aci, tanpa perlu menghitung perkalian susun ya, atau ditulis ulang, itu tidak perlu. Jadi kita bisa menghitung mulai dari belakang terlebih dahulu. Oke, ingat untuk perkalian itu selalu dimulai dari belakang untuk menghitungnya ya sahabat Gen Aci. Oke, contoh selanjutnya ada 52 dikali 5. 5 dikali 52 sama aja. Kita mulai dari angka yang belakang dulu, yaitu 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 5 itu berapa? Oke, kita hitung 2 dikali 5 terlebih dahulu pakai perkalian 5 ya sahabat Gen Aci. 1, 2. Nah, hasilnya adalah 10. Nah, bagaimana kalau hasilnya 10? Apakah ditulis yang di belakang 10 langsung? Oke, tidak ya sahabat Gen Aci. Kita bisa menuliskan angka yang belakang dari 10. Itu berapa? 0. Maka kita tulis 0 yang belakang. Nah, kemudian satunya kita simpan terlebih dahulu untuk kita lanjutkan hitung yang depan. Nah, maka nanti akan dijumlahkan sahabat Gen Aci. Nah, sekarang kita akan menghitung 5 dikali 5. Nah, 5 dikali 5 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 25. Nah, 25 ditambah dengan 1. Nah, berarti berapa hasilnya? Ya, betul, 26. Maka kita langsung tulis 26 untuk angka yang ada di depan. Nah, sehingga 52 dikali 5 itu adalah ya 260. Seperti itu. Nah, untuk pembagian, sekarang untuk contoh pembagian nih, bagaimana cara menghitung pembagian puluhan dan satuan. Nah, caranya adalah kalau tadi perkalian itu dimulai dari belakang menghitungnya. Nah, sekarang kalau pembagian itu dimulai dari depan ya sahabat Gen Aci, dari depan terlebih dahulu. Jangan tertukar ya, atau jangan kebalik nih. Jadi kalau pembagian dimulai dari depan, kalau perkalian itu dimulai dari belakang. Nah, di sini Kak Tata ada contoh 24 dibagi 2. 24 dibagi 2. Nah, maka kita akan menghitung dari depan terlebih dahulu, yaitu angka 2. 2 dibagi dengan 2. 2 dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2. Ya, 1 kali tutup ya sahabat Gen Aci, 1. Maka kita bisa tulis angka 1 berada di depan. Nah, angka 1 sudah nih kita taruh di depan, kita tulis di depan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung angka yang kedua atau angka yang terakhir, yaitu angka 4. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2. Berapa kali nutup ya kira-kira sahabat Gen Aci? 1, 2. Betul sekali. Nah, maka kita tulis angka yang terakhir atau angka yang belakang yaitu 2. Sehingga 24 dibagi 2 itu adalah 12. Nah, seperti itu sahabat Gen Aci untuk menghitung pembagian puluhan dan satuan. Nah, sekarang Kak Tata ada satu contoh lagi nih, pembagian puluhan satuan dengan menyimpan. Nah, kira-kira bagaimana? Soalnya adalah 96 dibagi 6. 96 dibagi 6. Ingat, pembagian selalu dari depan ya sahabat Gen Aci, maka dari depan terlebih dahulu yaitu 9 dibagi 6. Kita buka 9, kemudian kita tutup 6. Berapa kali tutup ya? 1. Ternyata 1 kali tutup dan masih ada sisa 3. Maka kita bisa tulis yang sudah tertutup tadi, yaitu cuma 1. Kita tulis 1. Kita tulis 1 untuk yang depan. Nah, untuk angka 3 ini kita kemanain? Nah, angka 3 ini kita gabung dengan angka selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu adalah soal 6 ya. Kan tadi ada 96 nih dibagi 6. Nah, maka 3 ini kita gabung dengan angka 6, bukan ditambah ya sahabat Gen Aci, tapi melainkan digabung. Nah, 3 digabung dengan 6, 36. 36 tadi. 36. Kita bagi 6. Nah, 36 dibagi 6. Maka kita bisa tutup 6, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Betul. Jadi 36 dibagi 6 itu adalah 6. Kita tulis angka yang belakang adalah 6. Sehingga 96 dibagi 6 adalah, ya betul, hasilnya adalah 16. Jadi seperti itu untuk menghitung perkalian dan pembagian puluhan. Oke, sahabat Genaci, untuk materi yang terakhir kita akan membahas mengenai faktor dan kelipatan. Nah, faktor dan kelipatan pada bilangan cacah. Nah, untuk faktor dan kelipatan itu kita bisa menggunakan cara pembagian ataupun perkalian ya, sahabat Genaci. Oke, buat yang bingung faktor dan kelipatan, di sini Kak Tata ada contoh. Kak Tata memiliki 12 pensil. Nah, Kak Tata memiliki 12 pensil. Nah, Kak Tata ingin membagi pensil yang Kak Tata miliki untuk satu orang siswa. Maka, siswa ini akan mendapatkan berapa pensil nih dari Kak Tata? Nah, faktor dan kelipatan itu contohnya seperti itu, sahabat Genaci. Jadi nanti kita menggunakan pembagian, oke, yang hasilnya itu nantinya akan menjadi faktor dan kelipatan. Oke, pensil 12 tadi masih tetap fokus di pensil 12. Nah, apabila Kak Tata memiliki 12 pensil dan Kak Tata ingin membagi ke satu siswa, nah maka satu siswa itu mendapatkan seluruhnya, yaitu 12. Nah, kalau beda cerita kalau Kak Tata ingin membagi 12 pensil itu ke 2 siswa. Nah, maka bagaimana? Maka 2 siswa ini akan mendapatkan berapa pensil? Nah, itu bisa kita hitung dengan 12 pensil dibagi 2 siswa. Oke, 12 dibagi 2. Nah, 12 dibagi 2 itu berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka 12 pensil tadi jika dibagi ke 2 siswa, maka satu siswanya mendapatkan 6 pensil. 6 pensil dan 6 pensil. Seperti itu. Nah, apabila selanjutnya ada 3 siswa dan Kak Tata ingin membagi 12 pensil tadi ke 3 siswa, ya maka sama, 12 dibagi 3. 12 dibagi 3. Kita tutup 3. Oke, kita buka 7, tutup 10. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu sahabat Genaci untuk faktor dan kelipatan. Nah, maka kalau ada 4 siswa, ya udah kita tinggal bagi lagi 12 dibagi 4. Nah, seperti itu. Maka penulisannya dari 12 dibagi 1, 2, 3, dan 4 itu seperti ini. Nah, sekarang kalau Kak Tata memiliki angka 20 nih sahabat Genaci. Ada angka 20 dan Kak Tata sudah sajikan dalam tabel berikut. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kita mengisi tabel yang masih kosong ini? Nah, kita mulai satu-satu nih dari 20 dibagi 1. Nah, 20 dibagi 1 berapa? Iya, tetap ya, yaitu 20. Oke, selanjutnya kalau 20 dibagi 2. Nah, kalau 20 dibagi 2 berapa? Oke, 20 dibagi 2. Kita hitung ya sahabat Genaci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 20 dibagi 2 yaitu 10. Oke, dan di sini Kak Tata ada yang masih kosong, ada dibagi 4 dan dibagi 5. Nah, maka sahabat Genaci bisa menulis jawabannya di kolom komentar. Kak Tata tunggu.